Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kabarnya bagaimana? Sangat baik, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari lahir Muhammadiyah yang ke-109 ya. Milad Muhammadiyah Ya, Milad Muhammadiyah 109 ini adalah organisasi besar ya, organisasi Islam besar. Cabangnya di beberapa negara, sudah mendirikan, bisa memberikan sumbangsi kontribusi pada negara yang luar biasa karena ribuan lembaga pendidikan yang hebat-hebat, kemudian ada rumah sakit juga yang luar biasa. Banyak sekali di Indonesia ini yang dibangun oleh organisasi yang sekarang memperingati hari milad, hari kelahiran yang ke-109 ya. Ini adalah organisasi yang menjadi partner NU, Nahdlatul Ulama, untuk bersama-sama mengawal Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang penuh keadilan dan ada kemakmuran di situ. Dikawal sedemikian rupa supaya negara ini tidak belok dari agama. Ya, gitu. Oleh karena itu pada Milad 109 ini Muhammadiyah menggaungkan beberapa nilai penting untuk membangun bangsa ini. Ya, antara lain tadi saya baca masalah tauhid ya. Bagaimana Muhammadiyah ini meningkatkan perannya, mengajak peran bersama, bangkit bersama, bergandeng tangan untuk melawan COVID ini ya. Apalagi sekarang ini ada tanda-tanda mau bangkit lagi ini tuh. Iya, itu. Oh, subhanallah. Maka sekarang saya tetap pakai masker, Mbak Elvina tetap pakai masker. Kalau Mbak Elvina tidak pakai masker, saya nggak mau masuk. Ya, gitu. Okay. Satu adalah nilai tauhid ya. Nilai tauhid ini nilai keimanan. Jadi keimanan yang benar itu adalah keimanan yang bisa membangkitkan kepedulian sosial. Nah, itulah. Jadi Muhammadiyah mengajak agar supaya tauhid yang kita miliki ini tauhid yang tidak hanya teori, tetapi tauhid kemudian melahirkan karya-karya besar dan kepedulian kita untuk bersama-sama membangun bangsa. Maka ada juga ini nilai-nilai yang digaungkan, antara lain juga adalah nilai kerja keras ya. Kerja keras ya, bener toh itu. No pain no gain. Ya, itu katanya no pain no gain. Kalau tidak ada kerja keras ya jangan mengharap meraih sesuatu toh. Gitu. Tidak ada kerja keras tidak ada beras. Oke, ya petani-petani itu kan kerja keras ya, melahirkan itu. Orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang hanya doa ya. Bukan hanya orang-orang yang dengan doa, tetapi itu mulutnya berdoa, tangannya bekerja gitu. Ada ikhtiar ya, Pak. Ya. Selamat sekali lagi Milad ke-109 Muhammadiyah. Mudah-mudahan seluruh kita ikut bersama-sama lah kita memikirkan, jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan keluarga orang lain, pikirkan juga negara ini. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika selesai membangun Ka'bah bersama Ismail, ya, apa doanya beliau adalah Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Loh, ya kan? Doa untuk negeri ya, Bro. Ya, warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan juga jadikan negara ini yang sejahtera, buah-buahnya cukup. Nah, gitu ya. Ya, buah-buah cukup, apalagi bahan makanan. Terus negara ini dijadikan orangnya, isi-isinya itu orang beriman. Jadi beriman, sejahtera, kemudian aman. Iman, sejahtera, aman. Doa saya singkat menjadi iman, aman, nyaman. Iman, aman, nyaman. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kita ini kan mengikuti agama Nabi Ibrahim, dan Ibrahim adalah Nabi yang selalu kita sebut pada waktu sholat. Ya. Di mana itu, Mbak? Ingat di itu. Tahiyat. Tahiyat, tasyahud, toh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke. Sekarang ini tadi saya kebetulan membuka buku doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat ya. Mutiara penyemangat. Berarti ini kata mutiara di hari ini ya, Bro? Wah, terserah sebut-nyebut apa ini. Halaman 67. 67. Ini saya baca ya. Cerialah, silakan saya tunggulah. Silakan yang masih membuka ini, termasuk Mbak Elvina ini ya. Halaman 67. 67 Mbak. Nah,
Oke. Mbak Elvina aja yang baca, suaranya bagus ini. Masya Allah. Nggih. Gini. Cerialah walau sakit mendera. Jadi cerialah walaupun sakit mendera. Jadi walaupun Anda sakit ya. Ini beberapa orang banyak yang sakit ya. Subhanallah, ada banyaklah ini yang ada yang sedang mau operasi, ada yang ini, subhanallah, kita doakan mudah-mudahan mereka ini tetap ceria. Tetap ceria, sebab keceriaan itu mempercepat kesembuhan. Nah, gini, coba ini tolong dibaca ini, Mbak. Halaman 67. Raihlah kebahagiaan melalui sakit. Loh, cobalah, raihlah. Jadi raihlah kebahagiaan melalui sakit. Aneh ya, gitu ya. Terus? Syukurilah bagian tubuh yang sehat dan lupakan anggota badan yang sakit. Maksudnya itu gini, Mbak ya. Kalau Mbak Elvina ini tangan kirinya sakit, sudahlah, tidak usah diingat yang kiri. Oh, begitu ya, Bro. Yang diingat yang kanan. Oh. Oke. Biar jadi tidak mengeluh. Loh iya, ya yang sakit kan kiri toh. Kanan kan sehat. Jadi akhirnya subhanallah, terima kasih ya Allah. Tidak kedua tangan saya yang sakit, tapi hanya kiri, sehingga saya masih bisa memasakkan suami, ya, menyiapkan makanan untuk anak-anak kami, bisa menyetrika untuk pakaiannya anak-anak kami dan suami kami. Lah, gitu toh. Jadi agak dilupakan sedikit. Berarti ini raihlah kebahagiaan melalui sakit, artinya ya sakit itu kan banyak toh orang dengan sakit itu kemudian yang hatinya keras menjadi lembut, ya. Keluarga yang akhirnya benturan, kemudian ada yang selalu sakit, kemudian ketemu bersama-sama. Oke, lanjut ya. Jika Anda melakukan sebaliknya, berarti apa? Melakukan sebaliknya itu apa? Mengingat yang sakit. Dan melupakan yang ini, yaitu mengingat-ingat bagian yang sakit dan tidak mensyukuri anggota badan yang sehat, maka dipastikan Anda semakin menderita dan memperlambat proses penyembuhan. Inilah saya buka di buku Doa Kesembuhan dan Mutiara Penyemangat ya ini. Jadi bismillah lah, dilatih begitu itu. Ya, kalau katakan kita flu, lemes badan, tetapi otak kita masih berjalan. Jadi sudah diingat-ingat itu. Gitu. Kecelakaan gitu, yang patah yang sebagian bawah toh, Mbak, ya, kemudian yang atas tidak patah, paha tidak patah, ya sudahlah itu bismillah, subhanallah, Engkau begitu sayang kepadaku, andaikan ini semuanya patah bagaimana? Oke, ini hanya ini. Jadi ingat-ingat yang positif itu. Ini berarti menyenangkan hati gitu. Ya memang supaya kita ini tetap bisa alhamdulillah dan gitu. Ini cara-caranya ya, oke. Berikutnya baliknya. Di baliknya halaman 68. Iya, 68. Saya tulis bawahnya Masya Allah. Rasakan manis meskipun pahit. Waduh. Rasakan manis. Padahal pahit. Bisa enggak itu ya? Bisa. Bisa, Mbak. Bisa itu, pahit tapi harus dirasakan yang manis. Merasakan manis. Silakan dibaca. Tetaplah rendah hati meskipun engkau bisa menghidupkan orang mati. Kamu hebat ya. Bisa menghidupkan orang mati, tapi tetaplah harus rendah hati. Terus? Kuatkan percaya diri meskipun orang memandangmu hanya dengan mata kiri. Ya toh? Tetap aja optimis, tidak apa-apa. Oh, yang menentukan masa depan bukan orang itu kok. Iya. Yang menentukan masa depan bukan orang, yang menentukan masa depan kita kan Allah. Oke, lanjut. Tetaplah ceria meskipun badai sedang menerpa. Itu saya tulis dalam buku Bersiul di Tengah Badai. Tetaplah ceria meskipun badai sedang menerpa. Sebab apa? Sebab badai yang menerpa itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengukur sejauh mana kekuatan pohon, kekuatan akar untuk menopangnya. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, angin yang keras itu yang sampai pohon itu sampai ke kanan, ke kiri, ke goyang-goyang, itu kata Sayyidina Ali, itu bukan tujuan menggoyang-goyang itu, bukan supaya pohonnya joget, tidak begitu. Kata Sayyidina Ali,
itu hanya untuk menguji sejauh mana kekuatan akar yang menopangnya. Nah, gitu ya, tetaplah ceria meskipun badai sedang menerpa dan tetaplah manis meskipun di tengah keadaan yang pahit. Muhammad Ali Aziz. Masya Allah. Baik, kita sekarang mempelajari buku Terapi Salat Bahagia halaman 81, halaman 82. 81 alinea paling bawah, Mbak. Alinea paling bawah. Mbak Elvina lagi lah yang baca. Soalnya suaranya lembut, tidak suara seperti suara saya pecah ini ya. Di kalangan umat Islam terdapat orang yang berupaya keras untuk memperbaiki sholat. Ada itu orang yang setiap hari itu berpikir sholat kita itu diapakan supaya dinaikkan. Ada. Namun ada juga yang mengabaikannya. Nah, ada ya sudah begini, ya sudah sejak dulu begini, ya begini saja. Apa aja, apa adanya. Padahal kan dia selalu berpikir bajunya apa yang lebih bagus, toh itu yang jelek-jelek diganti, kan gitu toh Mbak itu. Kemudian penampilannya gimana, rambutnya itu ditata, kan gitu toh. Nah kalau sholatnya dibiarkan saja, mandek seperti dulu. Astagfirullah. Ya. Kelompok kedua ini, kelompok yang membiarkan sholatnya ya begitu-begitu saja, tidak ada upaya peningkatan. Oleh Abu Toha Muhammad Yunus bin Abdus Sattar ya, Abu Toha Muhammad Yunus bin Abdus Sattar yang diterbitkan pada tahun 1999. Beliau ini membagi orang yang tidak ada kemauan untuk memperbaiki sholat sama sekali itu menjadi 3. 1, orang yang tidak sholat sama sekali. Ya dia muslim tapi ya tidak sholat Pak. Ya katanya saya sibuk Pak, saya macam-macam lah. Hati-hati ya. Orang yang tidak mau sholat. Oleh karena itu bagi dulur Al-Victor yang menjadi pendengar Al-Victor ini sudahlah, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat itu, tidak ada alasan. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Ya. Sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Yang bisa itu adalah digabung, ditinggalkan, tetap bukan ditinggalkan, cuma digeser waktunya. Gitu. Dijamak gitu ya Prof? Iya, bisa dijamak, bisa dikosor. Tidak boleh meninggalkan sholat itu, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Berbahaya itu, berbahaya. Ya Prof? Ya. Berhutang kalau meninggalkan sholat jadi hutang ya Prof? Harus wajib diganti. Aduh itulah, tidak bisa dengan prinsip itu. Ya sudah naik hutang nanti saya ganti, tidak bisa. Ini bukan ini kan, bukan perbankan ini. Nggih. 1, orang yang tidak sholat sama sekali. Mereka inilah orang yang terkena ancaman Allah. Yang tidak sholat sama sekali ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Muddathir. Al-Muddathir ayat 42-43. Masalakakum fi saqar. Ketika dia masuk neraka, jadi orang ini diancam masuk neraka ya kalau tidak sholat sama sekali. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu ada di neraka Sakor ini? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ya karena saya di dunia dulu tidak sholat. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, karena kesibukan apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Yang boleh hanya digeser waktunya, diringkas sholatnya. Yang kedua, orang yang sholat tapi tidak berjamaah. Ini orang yang sholat tapi tidak sholat berjamaah. Nah ini menurut Sa'id bin Jubair, ayat tentang perintah sholat jamaah itu ada di dalam surat Al-Qalam ayat 42-43. Loh kok sama ya? Al-Muddathir tadi juga 42-43. Ini sama 42. Cuma ayatnya beda, suratnya beda toh. Nah, bunyi ayatnya ini surat Al-Qalam ya. Tadi surat Muddathir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma
yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yauma yukshafu an saqin, ketika pada hari atau ketika betis disingkapkan. Betis disingkapkan. Jadi berarti pakaiannya itu dinaikkan, ya toh? Betis dibuka, disingsingkan lah gitu ya. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan mereka dipanggil untuk bersujud tapi mereka tidak bisa. Itu loh. Jadi besok pada hari kiamat itu keadaan sangat berat. Maka orang menyikapi ini dengan bahasa Indonesia itu kan menyingsingkan lengan baju tuh, Pak. Ini kan ada peristiwa berat, seperti katakan gini, wah ini masalah berat ini, kita harus kerja keras. Akhirnya kemudian sarung kita angkat sedikit, ya, atau celana kita tekuk. Nah ini menggambarkan gitu. Ketika betis itu disingkap, kemudian mereka ini semua itu dipanggil baris, gitu. Ayo sujud semua sujud gitu. Fala yastati'un. Tapi mereka itu tidak bisa sujud, Mbak, gitu. Kakinya tidak bisa ditekuk. Tidak bisa ditekuk, Prof. Punggungnya tidak bisa ditekuk. Jadi gimana sujudnya? Rukuk gitu ya, Prof, posisinya. Nah, ini sujud, disuruh sujud. Badannya tak bisa tekuk, lututnya tidak bisa ditekuk juga. Jadinya seperti apa waktu sujud? Jengking gitu ya, Prof. Tidak bisa, loh, jengking kan. Tetap nggak bisa ya, Prof? Tetap nggak bisa, kan blosor, kaku panjang gitu loh. Oh, jadi terlentang, terlentang, tengkurap itu nggak bisa. Oh ya Allah. Ya. Ayo, siapapun yang tidak mementingkan sholat jamaah, ini kena ini ya. Karena ayat ini menurut Sa'id bin Jubair, ini ayat ini berkenaan tentang sujud. Kan ini orang diminta sujud bersama-sama lah gitu loh. Jadi berarti bersama-sama berarti apa itu? Jamaah gitu. Khasyiatan absaruhum, Masya Allah, matanya menunduk, tarhaqum zillah, kemudian dia merasa hina, ya Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini, dan sungguh mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, tapi mereka tidak bersujud, padahal mereka itu sejahtera. Jadi dia kecewanya, ya Allah, kecewa. Kenapa di dunia dulu itu saya itu ya sehat, ya kuat, ya bisa makan, tapi kok tidak sujud waktu itu. Kita harus malu loh, Mbak, kepada. Di kampung saya itu ada orang yang itu kakinya ini dioperasi. Jadi dia pakai tongkat, kadang tidak bisa jalan kalau tidak pakai sepeda kecil itu. Loh, itu jamaah ke masjid loh. Lah yang sehat-sehat tidak. Loh. Ada juga yang hanya tulangnya itu sudah sepuh ya. Jadi kalau rukuk sujud itu sampai terdengar karena ini, Mbak, karena badan berat gitu. Capek, ya. Tapi sholat jamaah terus. Nah, padahal kita ini ya sehat, tapi tidak ke masjid. Ya, itu. Hati-hati kalau tidak mementingkan berjamaah, itu tak kena ayat ini, yaitu disuruh baris disuruh sujud, dia kok tidak sujud sendiri, kok susah, kakinya ditekuk tidak bisa, badannya, oh berarti dia dulu tidak berjamaah. Lanjut. Yang ketiga. Silakan dibaca, Mbak. Orang yang sholat berjamaah tapi tidak khusyuk, mereka termasuk sasaran ancaman Allah. Nah itu orang yang sholat tapi lupa. Tidak khusyuk ya, Prof? Iya, sholat tapi lupa dia. Sholat tapi lupa. Ada juga istilah di dalam ayat yang lain tuh
Janganlah engkau mendekati sholat sedangkan kamu lagi mabuk. Sampai kamu itu mengerti apa yang kamu baca. Itu mabuk bukan berarti mabuk fisik, Mbak, ya. Mabuk artinya ingat yang enggak karu-karuan gitu, Mbak. Enggak fokus. Ingat enggak karu-karuan, ya, enggak ada karu-karuan. Kemudian ini apa? Sholatnya menjadi tidak fokus. Ini bagian yang ketiga. Jadi ada orang yang sholatnya itu baik, ya mau berjamaah. Makanya saya hormatlah kepada ini keluarga, Mbak. Ya, keluarga. Itu keluarga ini apa itu? Berprinsip di rumah ini tidak boleh ada sholat sendirian, gitu, Mbak. Ada yang begitu, Mbak. Di rumah ini tidak boleh ada sholat sendirian, gitu. Maksudnya gimana? Ya kalau ibunya sholat, ya ngejak anaknya, ya. Kalau ibunya anaknya 2, berarti anaknya 3. Kalau waktunya mepet berarti ibunya sholat dengan anak nomor 1, betul loh, Mbak. Nah, terus nanti biar anak nomor 2 dan nomor 3 jamaah juga. Jadi akhirnya tetap sholat jamaah toh. Nah, bagaimana kalau datang, Mbak? Kalau datang, ya datang begini, Mbak. Dia datang ternyata seluruh rumah itu sudah sholat jamaah. Gimana caranya? Tahu, Mbak, caranya? Bagaimana? Mengulang lagi, Prof? Apa? Mengulang lagi. Benar, cerdas. Ngomong sarjana. Sarjana, cerdas lah Rufina ini. Jadi itu akhirnya yang sudah sholat. Ini kok suara gemersik ini apa ini ya? Iya, ada. Tes 1, 2, 3. Oke, ya. Apa, Bro? Hah? Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, hanya di sini aja. Bener, Mbak, bener. Jadi umpamanya ada 3 orang di rumah kok sudah sholat semua, yang padahal satu keluarga datang, paham, Mbak, ya? Maka yang sudah sholat jamaah tadi itu sholat lagi. Oh, sampai sebegitu ya, Pak? Iya, sholat lagi supaya bisa berjamaah dengan yang belum sholat berjamaah. Tapi niatnya harus niat sholat sunnah, walaupun itu wajib. Oh, menjadi makmum tapi niatnya sunnah. Ya, bisa imam, bisa imam, bisa makmum. Dua-duanya boleh. Boleh. Kalau pas sholat asar, Prof, gimana ini? Enggak apa-apa. Oh, menemani. Enggak apa-apa. Dia sudah sholat, kemudian sholat lagi toh. Ya. Loh, ini karena sholatnya itu ada sebab. Oh, ada ilahnya. Ada sebab. Kalau yang enggak boleh itu sholat setelah isya, setelah subuh itu kalau nggak ada apa-apa terus tiba-tiba sholat itu loh, Pak. Oh, yang tiba-tiba. Tapi kalau walaupun setelah subuh Anda masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ya, masjid. Iya, sholat penghormatan pada masjid. Nggak haram karena ada sebab, gitu loh, Mbak, ya. Oke. Ini jamaah. Kalau yang mau jamaah seperti itu luar biasa, pahalanya besar dan itu melatih kebersamaan. Tolong keluarga-keluarga ya, ini salam saya lah untuk keluarga-keluarga yang baik. Jangan sampai anaknya itu 4, Mas Hilmi, sholat di kamar sendiri-sendiri. Paham toh, Pak? Nih, Prof. Nanti waktu makan juga lihat HP sendiri-sendiri. Waktu pergi di mobil juga sendiri-sendiri. Inilah yang merenggangkan itu, merenggangkan keikatan keluarga itu, kan? Merenggangkan itu. Jadi mestinya jangan sendiri-sendiri. Itu di kamarnya ada sajadah. Di sajadah itu semuanya sajadah di kamarnya sendiri-sendiri. Itu loh, Mbak. Ini harus ada perintah atau ada uswah, Bro? Ya ada uswal, ada ketauladanan. Tapi ada komitmen toh. Ada komitmen juga. Ada berkebersamaan, diajak rapat dulu. Oh, enggak apa-apa. Ya. Saya membaca buku tulisan orang Korea. Ya, tulisan orang Korea itu dia bagaimana dia membangun keluarga itu dengan cara membuat persepakatan dulu. Kesepakatan dulu. Sepakat A, B, C, D, kemudian harus dipatuhi seperti itu. Ya.